Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كيف حالكم أيها الإخوة Alhamdulillah ya insyaallah pada hari ini ya kita lanjutkan pelajaran kita pada materi muhadatsah ya pada pada materi hadis ya yaitu masih hadis ke-23 karena di minggu lalu qadarullahu wa masyafa'al ada sedang sakit ya. Jadi hari ini baru akan ana syarah hadisnya untuk antum semuanya. Ayo ikhwah ya seperti yang kita ketahui dan telah kita bahas, kita masuk di bab madhi ya dan ini sudah kita bicarakan panjang lebar. Dan juga kita telah membicarakan sahabatnya yakni Ali bin Abi Thalib dan ini juga sudah kita bicarakan panjang lebar. Ya, untuk kembali mungkin ada yang mau menghafal ya. Akan Ustaz bacakan lagi hadis ke-23 ini bahasa Arab serta Indonesianya sebelum Ustaz syarah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ وللمسلم توضأ وانضح فرجك. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, aku ya adalah seorang laki-laki yang gampang mengeluarkan madhi sementara aku malu ya jika menanyakan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena putri beliau ada istriku. Maka aku menyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya, lalu ia menanyakannya. Beliau menjawab, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Dalam riwayat Imam Bukhari, cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Dalam riwayat Muslim, berwudulah dan siramlah kemaluanmu. Ya, ini hadis sangat luar biasa ya, menjelaskan bagaimana Islam itu adalah agama yang mencintai kebersihan, terlebih-lebih lagi mencintai kesucian. Ya, sebagaimana ya yang masyhur di masyarakat kita, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Jadi bukan an-nadhafatu minal iman, bukan kebersihan yang bagian dari iman, tapi kesucian. Karena sesuatu yang bersih itu belum tentu suci. Apa maksudnya Ustaz? Contoh, botol minuman alkohol ya atau botol tua misalnya, botol minuman keras itu bersih, tapi tidak suci karena dia mengandung hal-hal haram di dalamnya. Adapun segala sesuatu yang suci ya yang sudah terbebas dari hadas dan najis ya itu pasti sudah bersih ya. Maka harus kita bedakan kebersihan dengan kesucian. Seperti itu dia. An Ali bin Abi Thalib ya ini sudah kita bahas radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan ya aku adalah seorang laki-laki ya. Kenapa di sini kuntu rajulan menggunakan kata rajulan bukan waladan karena di sini ya ceritanya Ali bin Abi Thalib sudah besar ya. Sudah besar bahkan sudah menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha ya, sudah menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha ya. Artinya Ali bin Abi Thalib di sini sudah dewasa. Perlu antum ketahui ya sebagaimana saya paparkan 2 minggu yang lalu bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini termasuk
sahabat yang masuk Islam dalam keadaan muda atau masih kecil, ya. Tapi dalam kasus ini Ali bin Abi Thalib ya sudah dewasa atau sudah memiliki istri, ya. Kuntu rajulan madzaan. Sungguhnya aku laki-laki yang gampang mengeluarkan air mani. Artinya Ali bin Abi Thalib ini mudah mengeluarkan air mani, ya mungkin karena dia capek sedikit, ya mungkin dia keluar maninya atau dengan aktivitas sedikit keluar madhi, afwan ya. Seorang laki-laki yang keluar madzaan, madhi ya bukan mani, afwan. Kuntu rajulan madzaan, sesungguhnya aku laki-laki yang gampang keluar madhi, ya. Mungkin dia capek, gampang keluar madhi, ya, atau beraktivitas keluar madhinya, ya. Sebagaimana yang saya katakan di 2 minggu sebelumnya, bahwasanya madhi itu keluar, ya, bukan hanya dikarenakan dengan terangsang saja atau sedang naiknya hawa nafsu membara, ya, tapi bisa juga dikarenakan ketika kita capek berkegiatan, seperti itu dia. Ali menjelaskan di dalam hadis ini dia adalah orang yang madzaan, seorang yang gampang mengeluarkan air madhi namanya adalah madzaan. Jadi kalau antum menemui teks Arab, madzaan adalah maksudnya adalah orang yang gampang mengeluarkan air madhi, ya. Selanjutnya, fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni, ya. Maka aku pun malu, ya, untuk menanyakan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ya, bagaimana para sahabat segannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat menjaga rasa malunya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlebih-lebih lagi Ali ini adalah menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana kita ketahui kedudukan Ali bin Abi Thalib ini adalah ganda di sisi Nabi. Yang pertama dia sebagai menantunya, kemudian dia juga termasuk sebagai sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia malu untuk menanyakan hal-hal seperti ini, ya. Tapi sesungguhnya dalam hal-hal yang hak kita tidak perlu malu untuk menanyakannya, ya. Ini sebetulnya bukan hal yang tidak ada guna dan manfaat di dalamnya. Ini ada manfaat. Jadi kalau antum nanti misalnya di antara antum ada perkara agama yang antum malu tentang mimpi basah, mandi junub, madi dan lain sebagainya, kalau antum telah mengalaminya, tanya kepada orang yang berilmu, jangan malu, ya. Ini Ali merasa malu, ya, karena beliau itu sallallahu alaihi wasallam adalah bapak mantunya. Ya, antum tanya kepada ustaz antum tanya kepada orang-orang yang antum percayai, ya, atau orang-orang yang kredibilitas ilmunya tinggi, ya. Karena ini adalah sesuatu yang hak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjelaskan, ya, segala sesuatu itu, ya, sebagaimana semisal nyamuk ataupun di bawah nyamuk lagi, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak malu, ya, untuk menjelaskan sesuatu yang hak. Bagaimana Allah di Al-Qur'anul Karim bercerita tentang perempuan yang haid, ya, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid, ya. Jadi Allah tidak malu untuk menjelaskan segala sesuatu yang hak. Allah tidak malu. Jadi ketika antum nanti misalnya setelah ini, ya, antum ini ada yang sudah, ada yang belum pertengahan, ya, antum mimpi basah atau antum keluar sesuatu dari kemaluan antum seperti mani yang antum tidak ketahui, ya, maka tanyakanlah dengan orang berilmu. Dan ini berhubungan dengan ibadah, ya, dengan ibadah. Ketika kita tidak mengetahui bagaimana cara bersuci dari hadas-hadas kita, ya, ini berbahaya, ya, berbahaya. Karena kita tidak boleh, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam artian di sini salat, ya, dalam keadaan berhadas. Antum nanti langsung mengambil wudu aja contohnya ketika antum mimpi basah, ini salah, ya, ini salah. Maka bisa jadi sholat antum nanti ketika itu tidak sah. Maka kalau untuk hal-hal yang hal tidak masalah dipertanyakan, ya, mungkin hal-hal yang belum antum ketahui nanti misalnya, ya, dari segala sesuatu yang menurut antum itu tabu tapi antum telah mengalaminya, tanyakan. Antum bisa tanya pada saya atau mungkin tanya pada ustaz-ustaz yang lainnya, ya. Tidak masalah, jangan dibiarkan. Atau nanti kita belum masuk
bab mandi wajib, antum mau nanya sama saya nggak masalah, insya Allah akan saya beritahu. Seperti itu dia. Selama ini untuk sesuatu yang hak nggak masalah. Nah, insya Allah akan ana jelaskan kepada antum secara mendetail. Seperti itu dia. Oke, di sini Ali malu. Kenapa dia malu? Karena posisinya sebagai menantu Nabi dan dia juga sebagai sepupu Nabi, ya. Dan sebenarnya di sini malunya Ali tidak pada tempatnya, ya. Akan tetapi rasa malunya tersebut, ya, tidak mendorong dia atau tidak mencegah dia dari bertanya kepada Nabi, ya, tidak mencegahnya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastahyaitu an as'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam lima kani banatihi minni, ya, dia punya alasan malunya itu karena aku anak menantunya Nabi, seperti itu dia, ya. Tapi dia tidak mencegah untuk bertanya kepada, tidak menghalangi dia untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idenya luas, ya. Ali bin Abi Thalib ini, ya, punya pemikiran yang cerdas, ya. Dia malu bertanya sama Nabi, tapi tahu, dia mengetahui hal itu adalah sesuatu yang hak. Fa amartul miqdad bin Aswadi fasalahu, ya. Maka aku pun menyuruh Miqdad bin Aswad, ya, fasalahu, maka aku pun bertanya, maka pun dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya ikhwan, jika antum betul-betul malu kali ini kayaknya kalau aku nanya langsung nih muka aku taruh di mana gitu kan, wakilkan kepada teman antum, ya, yang antum percayai, ya, atau wakilkan kepada saudara antum yang antum percayai, ya, untuk menanyakan masalah ini, nggak masalah. Sebagaimana Ali mencontohkan ini, ya, dia malu untuk nanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tentang memperlakukan madi ini, bagaimana tentang bersuci dari madi ini, dia malu, ya. Maka dia menyuruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti itu dia. Jadi Ali tidak bertanya langsung karena malu, yang bertanya adalah Miqdad bin Aswad. Faqala, maka Nabi menjawab pertanyaan dari Miqdad, ya, yaghsil dzaqarahu wa yataladda, ya. Maka beliau menjawab, hendaklah ia mencuci kemaluannya, ya. Jadi tadi pertanyaannya mungkin Miqdad ini kepada Nabi, ya Allah, aku ada punya seorang teman, ya, yang dia madzaan, yang mudah mengeluarkan madhi, apa yang harus diperbuat? Maka Nabi menjawab, hendaklah ia mencuci kemaluannya, hendaklah ia mencuci kemaluannya. Jadi ya ini salah Ustaz 2 minggu yang lalu, ya, ketika kita madhi keluar dibersihkan, ya, dibersihkan dari madhi tersebut, ya, dari kotoran madhi tersebut, ya. Maka ketika sudah dibersihkan, ya, maka ya tawaddo, kemudian berwudu, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membersihkan, ya, membersihkan kemaluan tersebut, artinya sampai hilang zat madhinya, ya, sampai hilang. Atau mungkin dari pakaian kita juga dibersihkan, ya, kalau lengket dibersihkan madhi, ya. Ini madhi, ya, bukan mani. Udah kita bahas tentang madhi, ya. Dibersihkan, cukup dibersihkan saja, mungkin dibasuh air beberapa kali sudah hilang mudah, ya. Lalu antum berwudu sebagaimana wudu hendak salat, ya. Jadi misalnya nanti antum mendapati hal seperti ini, ya, bukan karena terangsang aja, mungkin capek main bola, capek beraktivitas, ya. Antum bersih ketika antum mau salat, antum dapati, ya, maka cukup antum bersihkan, ya, bekas madhinya atau madhinya, lalu antum berwudu. Nah, seperti itu dia. Kemudian di hadis ini dilafaz Bukhari Muslim, ya, yang sama-sama dilafaz Imam Bukhari saja, ilsil zakarok, ya. Nabi berkata langsung kepada Miqdad, bersihkan kemaluanmu, ya, bersihkan kemaluanmu semua ilsil zakarok wa tawadda, kemudian berwudulah, atau di riwayat Muslim tawadda wandah, ya, mensiramlah kemaluanmu. Jadi ada 2 ikhwah, ya, dari 3 teks hadis ini, ya, ada 2 cara menghilangkan madhi, ya, dari diri kita,
Yang pertama kita bisa mencuci dahulu kemaluan kita. Mungkin ya ketika kita mendapati madhi ini, mungkin kita lagi sholat di masjid, contoh ya, sholat raweh, entah sholat isya, entah sholat maghrib gitu kan. Kita ke kamar mandi, kita kencing, ada juga keluar madhi. Jadi apa langkah yang dilakukan? Kalau kita mengetahui ada madhinya, langsung kita basuh untuk kita bersihkan dari madhi tersebut. Kemudian kita berwudu sebagaimana wudu lagi hendak sholat. Berarti apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Madhi itu dapat membatalkan wudu. Ya, jadi ketika antum dapati ada madhi, ya, maka antum harus membersihkan atau mengambil wudu ulang. Seperti itu. Atau yang kedua, antum langsung berwudu. Ya, langsung berwudu. Setelah antum berwudu, ya, antum bersihkan bekas madhinya, ya. Antum bersihkan bekas madhinya, seperti itu dia. Mungkin timbul pertanyaan di benak antum ya, Ustadz, ini kan tidak terasa. Ustadz, gimana kalau kita tahu kita keluarkan madhi setelah kita selesai sholat atau setelah kita melaksanakan sholat? Jawabannya ya, rufi'al aqlamu litsalas, ya. Sesungguhnya pena ini diangkat dari 3 orang. Salah satu orang tidak mengetahui. Ya, antum tidak perlu mengulangi sholat antum, ya. Karena ini kita tidak tahu. Mungkin antum sudah selesai sholat baru antum ketahui, tidak masalah, ya. Tapi antum tahunya ketika antum setelah selesai sholat, udah mau tidur nih, ganti celana lu ada madhi, ya. Kalau bisa dipastikan itu keluarnya memang sebelum kita sholat, ya, maka bagusnya antum ulangi sholatnya. Tapi kalau kita nggak bisa memastikan ini sudah keluarnya pas saya sedang sholat atau saya sesudah sholat atau sebelum sholat, ini maka antum mencukupkan diri dengan itu. Seperti itu dia nak, ya. Jadi begitulah tentang madhi ini, ya. Jadi ketika kita sudah dewasa, banyak pelajaran yang harus kita pelajari tentang bersuci, tentang hukum-hukum fikih. Makanya kita harus belajar agama Islam nak. Gak ada istilah kita itu mengetahui agama setengah-setengah, ya, karena agama ini luas. Apalagi nanti berkaitan dengan wanita juga, ya, haid, nifas, darah-darah istihadhah, ini penting, ya. Dan antum juga perlu ketahui tentang hal-hal tersebut, karena antum juga nanti insyaallah bakal punya anak perempuan, insyaallah bakal punya istri, ya, bakal punya dan juga punya saudari, ya. Kalau bisa antum harus paham hal-hal seperti ini, ya, paham bagaimana membedakan darah-darah istihadhah, membedakan darah haid dengan istihadhah, darah nifas, ya. Ini harus penting. Begitu juga dengan laki-laki, ya, bagaimana menyikapi air yang keluar dari kemaluan, apakah itu mani atau madhi, ya. Alhamdulillah antum sudah mempelajarinya, ya, dan mudah-mudahan antum bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman antum. Oke, ya. Insyaallah pelajaran kita nanti kita lanjut lagi satu materi kita setelah kita masuk ba'da Id, ya. Jadi melalui rekaman ini juga Ustadz mohon maaf pada antum jika ada kesalahan, ya, ataupun mohon maaf hanya bisa rekaman hari ini sebanyak 20 menit saja, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga antum dalam keadaan sehat dan bisa maksimal beribadah di 10 malam hari terakhir, ya. Dan juga selamat hari Idul Fitri, ya. Ustaz mengucapkan duluan, ya, karena mungkin nanti kita nggak akan bertemu lagi rekaman ataupun Zoom sampai Idul Fitri. Setelah Idul Fitri baru kita berjumpa lagi, ya. Ustaz mengucapkan selamat hari Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, qulu amin antum bi khair. Ya, mohon maaf lahir dan batin, ya, bil a'idin wal fa'idin, ya. Jika itu memang ucapan kebaikan, ya, maka insyaallah kita jumpa lagi tahun ajaran afwan ba'da Id, karena kita nggak ada ujian praktek sebagaimana antum ketahui, ya. Ujian prakteknya hanya hadis sampai menghafal hadis ke-23 saja. Jadi kalau yang sudah menghafal sampai hadis ke-23 maka nilai prakteknya 100. Oke? Seperti itu dia. Adapun minggu selanjutnya nanti setelah masuk Idul Fitri dan setelah ujian praktek, maka kita akan melaksanakan ujian kenaikan kelas. Nah, seperti itu dia. Oke anak-anak, ya, insyaallah nanti kita lanjut hadis ke-24
pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan untuk antum, ya, dan menjadikan antum anak-anak muslim yang cerdas dalam berfiqih, ya, dan juga paham dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.